Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini berbicara mengenai perjanjian Nuh, yang kita melihat perjanjian itu terfokus kepada pemulihan bumi ya. Sebenarnya seluruh perjanjian nanti berurut-urut kita lihat, perjanjian Abraham, perjanjian Musa, dan juga perjanjian baru, itu fokusnya pemulihan bumi ya. Mari kita melihat dulu latar belakang kenapa Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh ini ya. Kita melihat dulu yang di Kejadian pasal 6 ayat 5, kita barangkali tidak baca semua. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan seterusnya ya. Tetapi ayat 8, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kejahatan manusia di sini terjadi ketika kawin campur antara keturunan Set yang adalah anak-anak Elohim dengan keturunan Kain, sehingga menjadi kejahatan itu menjadi bertambah ya. Tadinya Tuhan mau bekerjakan melalui keturunan Set ya, karena tujuan Tuhan tetap menciptakan manusia di muka bumi agar menjadi wakilnya. Selem, istilah Selem itu serupa segambar. Selem itu artinya menjadi wakil ya, menaklukkan bumi, membawa Tuhan ke bumi ini supaya menaklukkan bumi ya, merepresentatifkan Tuhan ya di bumi ini, manusia itu. Kemudian demot, istilah Ibrani demot itu artinya kreativitas atau beranak cucu. Manusia harus beranak cucu supaya menaklukkan bumi ini ya. Nah, tetapi kenyataannya manusia bukan menjadi wakil Tuhan, bukan malah dia merepresentatifkan Tuhan, tapi malah dia beranak cucu makin banyak, makin jahat dia. Jadi nggak makin menggambarkan Tuhan ya. Nah, disinilah Tuhan menyesal dalam arti tanda kutip ya, dan dia tapi dia rencananya tidak berubah, tetap bumi. Fokus rencana Bapa dari mulai itu bumi. Dari Kejadian Wahyu itu sebenarnya bumi ya, bukan sorga ya. Nanti kita lihat. Jadi akhirnya Tuhan mulailah dengan yang baru, Nuh dan keluarganya 8 itu orang ya. Karena Tuhan tuh begitu, rencananya tidak berubah. Kalau generasi pertama Israel gagal ya diganti generasi kedua. Tapi rencananya membawa ke tanah Kanaan itu ya nggak berubah ya. Kalau nanti Saul gagal ya ganti Daud. Ya kalau nanti Elia gagal ya ganti Elisa gitu. Tapi jalan pekerjaan Tuhan ya jalan terus ya. Nah, oke lah. Kemudian Nuh, jadilah kita tahu ceritanya tuh. Nuh itu bikin bahtera dan habislah semuanya itu. Dan bumi pulih lagi ya. Mulai dari 8 orang ya. Tapi sayangnya itu ada keturunan Nuh itu kan dia punya anak Sem, Ham, Jafet ya. Ini Ham inilah makan kesalahan dan akhirnya Nuh mengutuknya. Akhirnya dari keturunan Ham inilah lahir Ham, Kusi, Nimrod itu, seorang yang bangun menara Babel ya. Dia mau merepresentasikan dirinya, buat nama bagi dirinya, bangun kerajaan sendiri. Akhirnya Tuhan pecahkan itu. Dari situlah dipanggil Abraham keluar dari pecahan kerajaan Nimrod, supaya Abraham bangun kerajaan sorga, simbol ya, kerajaan Israel sebenarnya. Hanya simbol aja itu, nanti kerajaan Mesias akan ditegakkan ya. Nah, Abraham diambil panggil, bikinlah Tuhan perjanjian Abraham. Kemudian sambungannya lagi perjanjian Musa. Tetap itu masih fokusnya bumi ya. Karena Israel itu nanti akan menjadi simbol daripada kerajaan Mesias, kerajaan Daud itu. Nah, ketika Mesias datang, saudara tahu enggak itu? Tetap itu bumi ya. Yesus datang, kerajaannya memang bukan di sini, tapi dia ajarin kepada murid-muridnya, doakan supaya kerajaan surga datang ke bumi ya. Jadi coba dulu kita baca beberapa ayat dari Mazmur juga dulu lah, bahwa fokus rencana Tuhan itu bumi ya. Dari Kejadian tadi udah dibilang ya. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita, supaya mereka berkuasa atau menaklukkan segala sesuatu di bumi. Nah, mari kita melihat Mazmur 25 ayat 13. Dikatakan di sini, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ya, kemudian di sini juga dikatakan ya,
Mazmur 115 ayat 16, langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Langit itu atau istilah Ibrani Samayim ini sebenarnya sorga. Sorga kepunyaan Tuhan. Tuhan meletakkan tahtanya di sorga, tapi bumi diserahkan kepada anak manusia, artinya supaya pemerintahan Tuhan dijalankan manusia di bumi ini. Ya, makanya kerajaan sorga harus ditegakkan di bumi supaya kehendak Tuhan jadi. Itu artinya tapi manusia yang menjalankan pemerintahan Elohim di bumi ini, karena memang bumi ini diberikan kepada anak-anak manusia. Ya, jadi jangan berpikir kita akan naik ke surga nanti. Ya, surga nun jauh di sana, tidak kemana. Kita di bumi. Bumi ini harus dipulihkan, bergerak menjadi bumi yang baru. Langit yang baru juga akhirnya. Ya. Jadi rencana Bapak pokoknya nggak berubah lah. Ini dalam kekristenan seorang orang udah banyak ngomong, pokoknya percaya Yesus masuk surga katanya. Nah, nggak ada itu. Percaya Yesus mendapat hidup kekal, joy yang dalam batin, yang perlu bertumbuh. Ya. Supaya kita menjadi raja-raja dan imam-imam untuk memerintah di bumi. Wahyu 5 ayat 10, ya Wahyu 20 juga, kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun itu. Semuanya di bumi. Jadi masalahnya ini kita harus menjadi serupa segambar dengan dia, harus membawa kerajaan surga itu turun ke bumi. Yerusalem baru juga turun ke bumi juga, ya. Pendeknya dari kejadian bahwa bumi lah, udah itu aja lah intinya. Tapi kita bagaimana menjadi wakilnya Tuhan atau menjalankan pemerintahan Tuhan di bumi ini, ya. Surga itu hanya meletakkan tata Elohim di situ, tapi dan dia turun itu. Kerajaannya mesti turun, menaklukkan segala sesuatu di bumi ini, ya. Nah, oke lah. Nah, jadi sekarang kita masuk coba dulu sebentar ke dalam perjanjian baru dulu. Ya, di dalam perjanjian baru juga Yesus itu mengajarkan bumi juga. Coba lihat kita Matius 5 ini, berbahagialah. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi, ya. Memang selalu perjanjian baru itu ya bumi juga. Ya. Sudah lihat ya. Barang siapa percaya Yesus mendapatkan hidup joy. Hidupnya jenis Elohim yang membuat kita mengenal Elohim. Kita nggak bisa baca dulu perjanjian baru ini. Sebenarnya ada di Yeremia 31 ayat 31 itu dengan di Ibrani pasal 8, tapi ini renungan singkat saja. Jadi benih joy itu yang dalam batin kita bertumbuh ya, sampai nanti kita dipermuliakan, ya. Roma pasal 8 ayat 19-21 sering kita baca itu. Kita dipermuliakan di bumi ini untuk apa? Untuk membebaskan ciptaan, ya, membawa ciptaan ini kembali ke bumi ini penuh kemuliaan Tuhan. Oke, barangkali kita harus baca dulu sebagai ayat penutup, ya. Bagaimana bahwa perjanjian itu selalu fokusnya bumi, rencana Bapa juga fokusnya bumi, tidak pernah fokusnya sorga gitu, ya. Itu hanya pengkhotbah aja itu yang ngomong percaya Yesus masuk sorga, itu tidak ada itu. Percaya Yesus mendapat hayat joy, ya. Coba dulu pasal 8 ini terakhir lah, ya, untuk renungan singkat ini. Mari kita baca dulu, ya. Nah, dikatakan di sini kerinduan dalam seluruh makhluk menanti saat penyingkapan anak-anak Elohim, ya. Karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan dan bumi ini jatuh ke dalam alam kesia-siaan, ya. Kemudian nanti dikatakan ayat 21 bahwa makhluk ciptaan itu sendiri akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Nah, disinilah dia rencana Tuhan nanti bumi bergerak, dengan bumi sekarang ini bergerak menjadi bumi baru, langit baru juga, oleh pelayanan anak-anak Elohim yang termanifestasi ini. Dengan tubuh kemuliaan kita akan melayani bumi ini sampai bumi ini bergerak menjadi bumi yang baru dan langit yang baru juga. Itulah rencana Tuhan. Dari kejadian sampai Wahyu selalu bumi, ya. Ya, saudara jangan ingin naik ke sorga. Sorga itu sekarang sudah dalam batin kita. Efesus pasal 2 itu mengatakan kita sudah didudukkan bersama-sama dengan Kristus di alam sorgawi. Kita sudah bersama dengan Kristus di dalam batin. Nah, itu yang perlu diekspresikan, ya, supaya kerajaan sorga karena the kingdom of God is within you. Kerajaan sorga dalam batin kamu, itu yang harus diekspresikan ke muka bumi ini, ya. Nah, semoga kita mendapat kasih karunia lah simpulannya, ya, supaya kita mendapat kasih karunia untuk
ambil bagian lah dalam tampilnya nanti putra-putra Elohim di muka bumi ini dengan tubuh kemuliaan untuk membebaskan ciptaan sehingga bumi bergerak dari bumi yang sekarang ini menjadi bumi yang baru dan langit yang baru. Haleluya. Amin.